bahwa kita ingin HSO itu menjadi rawa produktif. Ya. Nah, artinya kalau rawa produktif, tentu kita tidak merubah bentang alam, kemudian tidak merusak alam, tapi kita ingin meningkatkan produktivitas rawa itu menjadi rawa yang menjadi sumber ekonomi, kehidupan sosial masyarakat. Selama ini kan banjir tuh. Nah, kita udah jelas waktu dulu kita udah kemukakan bahwa ada kegiatan pertambangan di hulu, perkebunan, kemudian ada kegiatan perkebunan dan lain-lain yang menyumbang debit air sangat besar kepada daerah sehingga berdampak banjir. Nah, lalu apa model kita, metode kita, cara kita adalah tata kelola air dulu. Karena begini, beberapa kabupaten itu bentang alamnya kan sudah terubah karena ada aktivitas karena di situ. perubahan lahan. 10-20 tahun ke depan mereka tuh tidak akan menjadi penghasil lagi nanti, khususnya di pertanian atau perkebunan. Nah, kemudian kalau kita dengan 89% awal tadi menjadi penyangga pangan, minimal kita bisa menghidupi wilayah Kalimantan Selatan dengan suplai pangan itu. Nah, konsep besarnya seperti itu. HSO harus menjadi penyangga pangan regional dan penyangga pangan nasional. Nah, dengan konsep tata kelola air tadi. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bersua pada kesempatan hari ini. Alhamdulillah, ini kita sebetulnya bertemu lagi dengan Pak Haji Didi Buhari, cuma dengan suasana dan hal yang berbeda lah. Karena kalau biasanya beliau yang menjadi hostnya, sekarang kita ambil alih nih. Dibajak nih. Dibajak. Karena memang ada sesuatu juga kenapa jadi ini kita lakukan. Ini berkaitan dengan beberapa waktu yang lalu ada momentum yang menjadi sorotan lah seperti itu, bahwa Pak Haji sudah membuat sebuah pernyataan, kemudian sudah menyatakan ke publik terkait dengan hal yang berkaitan dengan langkah ke depan, tujuan beliau ketika kita saksikan bersama selama ini beliau sudah melakukan upaya-upaya langkah-langkah termasuk mempublikasi diri. Nah, paling tidak nih saya sebagai salah satu orang yang istilahnya tahu persis perjalanannya, mungkin perlu juga sih berbagi dengan kawan-kawan dan publik di luar kan, bahwasanya ini hal yang menarik paling tidak bagi pandangan kita pribadi dan mungkin beberapa kawan-kawan, bahwa Pak Haji secara pribadi sudah bahasa jar kita tuh menyiapkan diri. Nah, kemudian istilahnya bersedia untuk mengambil peran yang lebih. Nah, ini nih yang paling tidak harus lebih kita istilahnya kan kita support lah. Kalau mungkin pada akhirnya nanti langkahnya kepada sesuatu yang betul-betul menginginkan perubahan seperti itu kan ke depan. Nah, baik Pak Haji. Karena nih saya yang inilah, paling tidak saya juga yang akan bahasanya mungkin bertanya dan bertakun lah bahasa Banjar. Kira-kira dengan langkah-langkah kemudian pernyataan tadi semakin mempertegas, kemudian memperjelas bagaimana sikap Haji. Nah, berikutnya sebetulnya ada hal menarik juga. Kira-kira ketika bicara kesiapan diri, sampai sejauh mana mungkin kesiapan dan istilahnya kan kalau orang tuh kan mungkin melangkah tiba-tiba Pak Haji, tentu sudah memikirkan segala sesuatunya. Nah, maksud saya ini kira-kira apa yang sudah Pak Haji anukan, bahasanya konsepkankah atau siapkanlah secara pribadi. Jadi ini menjawab tadi, minggu kemarin kita menyatakan sikap politis kita bahwa betul kita siap ikut kontestan Pilkada 2024 pada bulan November. Pilkada serentak Pilkada serentak 2024. Nah, jadi sebetulnya pertama dulu ini kita ingin lebih jelas, tidak serta-merta ujuk-ujuk langsung ingin ikut. Nah, jadi saya memahaminya ada tiga hal terkait dengan itu. Pertama mungkin mau. Jadi pertama itu kemauan. Oke, saya hari ini komitmen. Termasuk niat jadinya di dalam situlah. Ada niat, ada komitmen, ada kemauan. Nah, di situ modal awal. Karena terkait itu ada moral di situ. Dan lain-lain. Jadi modal awal saya itu saya ingin. Kan pernah dulu sudah saya
sekilas juga sampaikan, artinya bersama-sama mengurus daerah, membangun daerah. Betul, ya. Itu kemauan. Kemudian yang kedua, ilmu. Ya. Jadi kalau ilmu itu kan tentu ya semua orang juga butuh proses. Betul. Tidak ada juga gitu orang kan. ujuk-ujuk Pintar merasa langsung. pintar, Ya. merasa mampu, ya kita akan belajar. Tapi saya yakin dengan kesungguhan siapapun kalau ingin belajar lah, ada kemauan dan belajar, tentu ilmu dan pengetahuan ke sana itu pasti hadir, bisa dan didapatkan didapat. lah. Kemudian mampu. Ya. Jadi mampu di sini mungkin konteksnya tidak sempit. Mampu dalam artian kita fisik, kemudian kita juga mampu dan siap dalam kondisi apapun. Artinya tekanan apapun. Ya. Kemudian bukan pemahaman lain juga ya. Tadi kan masuk ke ranah itu butuh kos. Nah, kita juga insya Allah artinya mampu bukan soal bicara angka uang saja, ya, tapi juga semua ya termasuk kos kan, tadi kan. Nah, jadi 3 hal itu mendasari kita ingin ikut dan menyatakan sikap kemarin. Nah, baik, ketika misalnya dalam gambaran yang sudah sampaikan bahwa ada 3 hal itu, saya juga istilahnya coba melihat bahwa artinya sampean berpikir bahwa dengan 3 hal tadi ada yang ingin disasar ke depannya, bahwa butuh seseorang figur dalam konteks ini pemimpin yang mampu mengejawantahkan dengan nilai-nilai yang sudah ada sampean miliki tadi. Nah, pada bicara itu saya ingin bertanya, model kepemimpinan seperti apa yang menurut sampean ketika dalam konteks ke depan HSU ini, apalagi kan kita sempat transisi plus ada cash yang sempat terjadi, tentu ada banyak beban, tanggung jawab. Apakah memang ketika ada kemauan, kemudian ada ilmu dan mampu tadi, bahwa ini bisa teratasi? Tentu tidak serta-merta, karena ini yang saya lihatnya. Modal awal kita tadi kan ada 3 tadi kan, 3 hal tadi. Kemudian terkait tadi seumpamanya ini, ya mudah-mudahan lah cita-cita ini alhamdulillah terwujud, tercapai. Tentu kita kepemimpinan itu penting. Karena apa? Seorang yang mungkin sudah memberanikan diri untuk menahkodai, apalagi ini kan bukan desa kan, bukan skup desa, bukan kecamatan, ini kan sudah kabupaten. Ya tentu kita siap. Pertama tadi kan ada di situ komitmen tadi, ada mental kita. Kemudian juga tadi pengetahuan kan, pengetahuan. Ya saya juga banyak belajar sebetulnya, masih terus ingin belajar. Berproses saja lah. Proses. Karena apa? Kepemimpinan itu kan setiap orang, artinya naluriah itu ada, kepemimpinan itu pasti dimiliki semua orang. Hanya saja tadi kata Saudara Budi kan mengejawantahkannya kan. Nah, di situ mungkin dengan adanya hadirnya tantangan apa segala, mungkin kita pasti ingin pasti dapat itu pengetahuan itu dan model kepemimpinan itu. Ya, paling tidak istilahnya, karena saya tahu persis aktivitas sampean gitu kan yang selama ini untuk daerah, kemudian bagaimana sampean berinteraksi, kemudian juga bagaimana berupaya meningkatkan kapasitas. Saya yakin mungkin bahwa hal-hal yang menjadi persoalan yang dihadapi daerah dengan kondisi-kondisi yang karakteristiknya bermacam-macam ini, seolah lah mungkin seperti itu. Kita berharap seperti itu kan. Nah, pada aspek yang lain ketika bicara tadi soal ada 3 hal, kemudian kepemimpinan, sebetulnya nih terlalu dini sih kalau saya ingin mengupas lebih jauh, tapi paling tidak gambaran kira-kira langkah-langkah konkret yang sampean lihat dan muncul nih dalam konteks umum persoalan daerah ini yang akan Anda, istilah bahasa orang tuh, yang akan sampean atasi atau ingin sampean carikan solusinya, kemudian apa saja yang menjadi istilahnya tantangan ke depan daerah, kira-kira bisa tidak dulu digambarkan gitulah. Paling tidak ini jadi catatan juga bahwa sampean sudah meneropong, mencermati sedemikian rupa atas kondisi daerah yang terjadi. Jadi gitu betul. Kita sebetulnya siapapun nih, pertama pesan kepada diri saya sendiri. Kemudian kepada semua pihak tentunya, siapapun menginginkan membangun daerah itu dengan tidak merusak lingkungan. Sepakat. Kemudian berkeadilan.
berkeadilan, Sejahterakan. kemudian hal yang terpenting, Ya. artinya dengan membangun tidak merusak alam, kita ingin mencoba menggali kearifan lokal, Potensinya lah. potensi alam kita ini. Kenapa? Saya yakin dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan 89% rawa itu tentu tidak Bukan tidak ada nilainya, bukan tidak ada nilai, bukan pasti tidak ada manfaat gitu kan. ada manfaat. Kenapa? Sekarang ya, tadi kan sering kita kemukakan di podcast sebelumnya bahwa kita ingin HSO itu menjadi rawa produktif. Ya. Nah, artinya kalau rawa produktif, tentu kita tidak merubah bentang alam, kemudian tidak merusak alam, tapi kita ingin meningkatkan produktivitas rawa itu menjadi rawa yang menjadi sumber ekonomi, kehidupan sosial masyarakat. Seumpamanya kita bisa membuat pertanian, kemudian perikanan, kemudian kita juga peternakan, dan jujur itu sudah menjadi apa istilahnya mata pencarian masyarakat kita turun temurun. Jadi tinggal mungkin ya cara mengelolanya dengan aja. Teknologi metodenya. Saya tidak sependapat kalau orang tiba-tiba ingin buat perkebunan modern, merubah merusak kebiasaan. Alam, saya sepakat juga. Nah itu tidak seperti itu konsepnya. Berarti kan pada satu sisi aspek yang sampean lihat bagaimana memang dengan kepemimpinan nanti mampu atau bisa menjawab tantangan dengan kondisi alam sehingga itu menjadi sesuatu yang potensial menjadi sumber kehidupan. Nah pada aspek lain, karena jujur saja, selain memang itu juga ini dibutuhkan bagaimana mendorong kemampuan kualitas manusianya, sumber daya manusianya. Nah, menurut saya perspektif sampean tentang sumber daya ini seperti apa yang ada dan mungkin akan dikembangkan ke depan untuk masyarakat dan mungkin pemerintahan juga gitu kan. Jadi begini, tadi kan konsep kita pertanian, perikanan, sebetulnya tidak hadir konsep itu begitu saja. Ya tentu infrastruktur dulu kan. Artinya yang dalam gagasan saya itu seumpamanya ini selama ini kan banjir tuh. Kita udah jelas waktu dulu kita udah kemukakan bahwa ada kegiatan pertambangan di hulu, perkebunan, kemudian ada kegiatan perkebunan dan lain-lain yang menyumbang debit air sangat besar kepada daerah sehingga berdampak banjir. Nah, lalu apa model kita? Metode kita, cara kita adalah tata kelola air dulu. Kita benahi dulu. Tata kelola air itu kan sebetulnya konsepnya tidak banyak. Satu, kita bisa normalisasi sungai-sungai, sungai primer, sekunder, kan? Kemudian kita bisa membuat sodetan, sungai baru, kita membuat pintu-pintu air, kita membuat tanggul, kanal, kemudian kita juga membuat daratan yang representatif. Untuk menjadi wilayah-wilayah kawasan baru lah, pengembangan kan. Nah, jadi sebetulnya kalau kita membuat tata kelola air, maka akan menjawab semuanya nanti. Ya, artinya aspek yang disiapkan adalah bagaimana mengatasi persoalan kan. Nah, jalur tadi ketika sumber daya manusia. Nah, manusianya tadi. Sekarang gini, tentu kita kan berproses nih. Kita tentu kalau tadi terkait dengan tata kelola air, maka kita menyiapkan orang. Artinya menyiapkan orang seperti banyak kan sekarang itu rujukan. Kalau di Eropa mungkin ada di Belanda, kemudian di Asia, Jepang. Nah, sebagai model bagaimana menanggulangi itu. Jadi kita menyiapkan orang untuk bisa menjadi pengetahuan, keilmuan yang didapat. Jadi orang kita sendiri punya pengetahuan itu. Yang kita kemudian juga terkait dengan pendidikan. Guru-guru itu kualitasnya kan di ini. Ya karena tantangan berat kita wilayah kita kan kemarin kejadian-kejadian yang kasus-kasus overdosis misalnya. Nah, ini itu kan salah satu itu merosotnya nanti kualitas nilai moral pendidikan kan. Nah, itu udah kita komitmen kita lawan. Kemudian kesehatan juga. Kan kita bincang santai di warung kopi kan kadang kita bicara. Dokter kita kan banyak nih. Nah, artinya kenapa tidak daerah? Artinya ada subsidi silang nggak? Apakah namanya? Artinya apakah itu biasanya itu tugas belajar kan? Iya, studi gitu kan. Iya, artinya ditingkatkan kualitas. Asalnya dokter biasa menjadi spesialis. Yang punya kontrak kerja nanti komitmen untuk melayani kesehatan di daerah. Nah, sebetulnya
model-model itu ya sudah ada lah. Iya. Ya artinya semua. Cuma mungkin ketika peran kepemimpinan bagaimana mendorong itu dan memastikan itu fokus jadi apa istilahnya, kemudian juga kebijakan gitu kan. Itu kan akan terwujud apabila antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi itu koneksitasnya ke pusat bagus. Nah, kita juga harus membangun koneksitas itu ke pusat. Artinya relasi-relasi kita lah. Kalau sudah menjadi pemimpin ya pasang badan lah. Artinya betul. Iya, pasang badan. Perlu garansi juga pemimpin ini siap tidak kan membawa kapal nih gitu kan. Pasang badan dalam arti kita bisa mendapatkan anggaran yang cukup, pasang badan dalam konteks artinya mendorong mengayomi semua pihak, bukan hanya pemerintah dalam konteks aparat saja, tapi juga masyarakat juga. Kenapa? Artinya pembangunan itu akan berhasil apabila pertama masyarakat harus tahu dulu apa tujuan pembangunan itu, yang kedua apa manfaat bagi dia, yang ketiga dilibatkanlah mereka dalam proses itu. Jadi ada 3 hal sebetulnya membangun itu. Tidak sederhana. Ya, paling tidak sebetulnya ini jadi gambaran bagaimana dalam pemikiran sampean ketika misalnya dalam konteks kepemimpinan tadi kan berkaitan bahwa bagaimana proses itu tidak berdiri sendiri, butuh support, dukungan, kerjasama, kemitraan dan seterusnya. Sehingga ini paling tidak sudah memberikan gambaran lah bahwa mudah-mudahan kan aktualisasi proses ini bisa nanti diwujudkan ketika memang kadarnya sampailah pada momentum bahwa sampean masuk ke ranah itu. Ya, mungkin ini juga masih dalam bentuk yang sempit kan. Artinya kalau sudah dalam bentuk yang luas, tentu kita akan tuangkan dengan ditulis, visi-misi, kemudian juga progresnya kan itu dibuat dengan sistematis kan. Ada instrumen pengukur, indikatornya, metodologinya jelas. Tapi minimal ya tadi gagasan besarnya kan ada. Karena ini kita ingin tambahkan juga. Karena begini, beberapa kabupaten itu bentang alamnya kan sudah terubah kan ada aktivitas karena peruntukan perubahan lahan. 10-20 tahun ke depan mereka tuh tidak akan menjadi penghasil lagi nanti, khususnya di pertanian atau perkebunan. Nah, kemudian kalau kita dengan 89% awal tadi menjadi penyangga pangan, minimal kita bisa menghidupi wilayah Kalimantan Selatan dengan suplai pangan itu. Nah, konsep besarnya seperti itu. HSO harus menjadi penyangga pangan regional dan penyangga pangan nasional. Dengan konsep tata kelola air tadi. Artinya persoalan itu Pak Budi mungkin itu garis besarnya kan yang bisa kita kembali. Nah, ini menarik. Artinya mungkin saya sendiri walaupun berkawan betul kan pasti sedikit banyaknya tahu, tapi ini gambaran bagi kawan-kawan dan publik yang melihat. Artinya ketika Pak Haji menyiapkan diri kemudian sudah menyatakan sikap, kemudian ingin berproses ke depan, bukan tanpa dasar dan alasan. Kemudian dalam tanda petik di kepala beliau itu sudah banyak hal yang menjadi istilahnya kan ide gagasan yang mudah-mudahan itu nanti bisa terwujud, dan kita doakanlah mudah-mudahan langkah dan niatan tadi dengan 3 hal yang sudah beliau siapkan, kemampuan, ilmu dan mampu tadi, kemampuan, ilmu dan mampu kemauan, ilmu dan kemampuan tadi sudah disiapkan, mudah-mudahan itu bisa nanti terwujud. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini momentumnya menarik, mudah-mudahan nanti ini garis besar, garis bawahi juga. Tadi kita membangun dengan melibatkan masyarakat. Nah, jadi tadi kan 3 hal tadi kan ada pertama tujuan pembangunan terus dipahami kan, dipahami masyarakat, kemudian manfaatnya juga harus jelas untuk masyarakat, yang ketiga melibatkan. Jadi kalau 3 hal itu insya Allah tidak ada yang repot, karena ini sudah melibatkan semua pihak. Karena sinerginya terjalin, kerjasamanya. Ibarat merencanakan dari awal sama-sama menyelenggarakan, kemudian memelihara dan menikmati sama-sama seperti itu. Baik, ya ini yang mungkin bisa kita ulik dari apa yang kita bicarakan pada hari ini, yang mudah-mudahan itu jadi informasi menarik juga, menambahkan mudah-mudahan lah ke depan juga kita bisa berdiskusi lagi, mengetahui lebih jauh apa yang menjadi apa istilahnya visi misi beliau seperti yang digambarkan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.